Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait materi logika, yaitu aljabar boolean, yang beranggotakan Wulandari, Teti Barokah, Firdaullah Lydia, Dina Rose Junior, Eng Firman Permana. Aljabar boolean adalah salah satu jenis aljabar matematika yang nilai variabelnya mengandung nilai kebenaran, yaitu 1 untuk benar dan 0 untuk salah. Aljabar boolean juga sering disebut aljabar biner atau aljabar logika. Misalnya, dua operasi biner dilambangkan dengan plus atau titik, bisa dibilang juga kali, dan operasi uner komplement. Elemen B adalah himpunan yang didefinisikan dalam operator uner dan biner. 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari elemen B. Bisa disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C elemen B berlaku aksioma postulat Huntington berikut. Yang pertama adalah closure, yang kedua identitas, yang ketiga komutatif, yang keempat distributif, dan yang kelima komplement. Selanjutnya adalah aljabar boolean dua nilai. Nah, pada aljabar boolean dua nilai ini didefinisikan pada sebuah himpunan B dengan dua buah elemen 0 dan 1, yaitu B dan anggota himpunan 0 dan juga 1, operator biner yang terdiri dari plus dan juga kali, dan operator uner yang terdiri dari komplement. Mempunyai 3 operasi dasar boolean. Yang pertama yaitu komplement, atau juga disebut dengan not. Komplement ini merupakan operasi uner yang menghasilkan nilai true apabila operan bernilai false dan begitu juga sebaliknya. Nah, jadi kalau misalkan A-nya 0, maka A komplementnya itu adalah 1. Kalau A-nya 1, A komplementnya adalah 0. Yang kedua adalah perkalian, atau juga disebut AND. Perkalian ini merupakan operasi biner yang menghasilkan nilai true apabila kedua operan bernilai true. Secara singkatnya, di perkalian ini, hasil dari operasi perkalian ini diambil nilai yang minimumnya. Jadi misal A-nya 0 dan B-nya 0, maka A kali B-nya itu 0. Kalau A-nya 1, B-nya 0, maka A kali B-nya itu adalah 0 karena diambil nilai yang terkecilnya, minimumnya. Dan yang ketiga ada penjumlahan atau OR. Pada penjumlahan ini merupakan operasi biner yang menghasilkan nilai benar apabila salah satu atau kedua operan bernilai benar. Nah, jadi secara mudahnya pada penjumlahan ini diambil nilai maksnya, hasilnya itu diambil nilai maksimumnya. Jadi kalau misalkan A-nya 0, B-nya 1, maka A tambah B-nya adalah 1 karena diambil nilai yang maksimumnya. Nah, selanjutnya adalah postulat. Yang pertama, closure dengan B-nya sama dengan 0 dan 1. Yang pertama, A tambah B elemen B dan A kali B elemen B. Nah, kita coba, karena di sini anggota B-nya itu 0 dan 1, maka A-nya ini antara 0 dan 1 dan B-nya ini antara 0 dan 1. Jadi misal A-nya 0 dan B-nya 1. 0 ditambah 1 merupakan anggota boolean itu sendiri. Jadi closure pada aljabar boolean ini jelas berlaku. Nah, yang kedua adalah identitas. Nah, pada identitas ini ada A tambah 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. Misalkan A-nya 0, 0 tambah 0 itu akan menghasilkan nilai 0, dan 0 dikali 1 itu akan menghasilkan nilai 0. Yang ketiga adalah komutatif, jelas berlaku dalam aljabar dua nilai. Yang pertama, jika A tambah B sama dengan B tambah A, misalkan A-nya 0, B-nya 0, maka A tambah B dan B tambah A-nya itu 0. Dalam perkalian pun sama, jika A dan B-nya 0, maka A dikali B sama dengan B dikali A. Yang keempat adalah distributif.
yaitu A dikali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C, dan juga A ditambah B dikali C sama dengan A tambah B kali A tambah C. Nah, di sini kita coba, misal A-nya itu adalah 1, B-nya 0, dan C-nya 0, maka B ditambah C sama dengan 0 ditambah 0 adalah 0. Dan A dikali B ditambah C adalah 1 dikali 0, yaitu 0. Lalu A dikali B, A-nya 1, B-nya 0, hasilnya 0. A dikali C, A-nya 1, C-nya 0, 0. Maka A dikali B ditambah A dikali C adalah 0 dikali 0, hasilnya 0. Jadi, A dikali B ditambah C itu sama dengan A dikali B tambah A dikali C. Di sini, distributif pada aljabar boolean jelas berlaku. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah komplement. A ditambah A komplement sama dengan 1, dan A dikali A komplement sama dengan 0. Misal, A-nya adalah 0 dan A komplementnya 1, maka A tambah A komplement sama dengan 1, dan A dikali A komplement adalah 0. Maka, komplement di sini juga jelas berlaku. Nah, karena kelima postulat Huntington terpenuhi dan terbukti kebenarannya, maka B sama dengan 0 dan 1 bersama dengan operator biner plus dan kali serta operator komplement merupakan aljabar boolean. Ekspresi boolean. Ekspresi boolean ini mempunyai ekspresinya sendiri, yaitu misalkan ada B plus dot dan komplikasi adalah sebuah aljabar boolean. Lambang B itu adalah lambang dari aljabar booleannya sendiri. Terus ada lagi ekspresi boolean terdiri dari nilai variabel 0 dan 1 dan atau gabungan. Setiap peubah atau variabel seperti X, Y, Z, A, B, C, dan seterusnya. Operatornya itu dia mempunyai ada komplikasi, dot, dan plus. Contoh ekspresi boolean ada 0, 1, A, B, A plus B, A komplikasi, dot, B plus C, A, dot, B komplikasi plus A, dot, B, dot, C komplikasi plus B komplikasi. Cara mengevaluasi ekspresi boolean, contoh A plus B komplikasi dot C plus A. Nah, di sini ada contoh jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 1, tentukan hasil dari ekspresi boolean tersebut. Contoh, A plus B komplikasi dot C plus A sama dengan 0, 1 komplikasi dot 1 plus 0. 1 komplikasi sama dengan 0. Jadi 0 tambah 0 dot 1 sama dengan 0 tambah 0. Hukum-hukum aljabar boolean ada 11. Yang pertama ada hukum identitas. Rumusnya jika A plus 0 sama dengan A, dan A kali 1 sama dengan A. Jadi, jika suatu bilangan dioperasikan, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Yang kedua ada hukum idempoten. Hukum idempoten rumusnya jika A plus A sama dengan A kali A sama dengan A. Jadi, jika dua anggota elemen yang sama dioperasikan, maka akan menghasilkan nilai yang sama. Yang ketiga ada hukum komplement. Hukum komplement rumusnya jika A plus A komplement sama dengan 1 dan A kali A komplement sama dengan 0. Jadi, setiap penjumlahan hasilnya 1 dan setiap perkalian hasilnya 0. Yang keempat ada hukum dominansi. Hukum dominansi rumusnya A kali 0 sama dengan 0, A plus 1 sama dengan 1. Yang kelima, hukum involusi. Hukum involusi, jika A komplement dikomplementkan, maka akan menghasilkan nilai A itu sendiri.
Yang keenam ada hukum penyerapan. Hukum penyerapan rumusnya jika A plus A dot B sama dengan A, dan A kali A plus B sama dengan A. Yang ketujuh ada hukum komutatif. Rumusnya jika A plus B sama dengan B plus A kali B sama dengan B kali A. Jadi pertukaran. Yang kedelapan ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif ini rumusnya A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Yang kedua ada A kali B kali C sama dengan A kali B. Jadi hukum asosiatif ini hukum pengelompokan. Yang kesembilan ada hukum distributif atau penyebaran. Rumusnya jika A plus B kali C sama dengan A plus B kali A plus C. Dan A B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Yang ke-10 ada hukum 0 atau 1. Hukum 0 ini jika 0 komplement maka hasilnya 1. Dan jika 1 komplement maka hasilnya 0. Yang terakhir atau yang ke-11 ada hukum De Morgan. Rumusnya jika A plus B komplement sama dengan A komplement kali B komplement. Jika A kali B komplement sama dengan A komplement plus B komplement. Jika ruas kiri tandanya plus, maka ruas kanan terganti menjadi kali. Jika ruas kiri kali, maka terganti ruas kanan plus. Selanjutnya adalah fungsi boolean. Fungsi boolean atau fungsi biner adalah pemetaan dari B pangkat N ke B melalui ekspresi boolean. Dapat ditulis f.2 B pangkat N ke B. Dalam hal ini, B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N di daerah asal B. Misalkan ada sebuah fungsi boolean f dalam kurung x, y, z sama dengan x, y, z tambah x komplement y tambah y komplement z. Fungsi f ini memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3 yaitu x, y, z ke dalam himpunan boolean yaitu 0,1. Contoh pasangan terurut ganda 3 misalnya itu 1,0,1 berarti x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 0, dan z-nya sama dengan 1 sehingga f dalam kurung 1,0,1 sama dengan 1 dikali 0 dikali 1 ditambah 1 komplement kali 0 tambah 0 komplement kali 1 sama dengan 1 kali 0 kali 1 sama dengan 0. 1 komplement itu 0 dikali 0 sama dengan 0. 0 komplement 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1. Contoh-contoh dari fungsi boolean. Yang pertama memiliki satu variabel yaitu x. Fx sama dengan x. Yang kedua memiliki dua variabel. Fx, y sama dengan x komplement y tambah x y komplement tambah y komplement. Yang ketiga contohnya memiliki tiga variabel yaitu fx, y, z sama dengan x y komplement tambah x komplement z tambah yz. Langsung ke contoh soal, misalnya diketahui fungsi boolean f x, y, z sama dengan xz dalam kurung y plus yz komplement. Nyatakan fungsi boolean f ke dalam tabel kebenaran. Nah, fungsi ini memiliki tiga variabel. Cara menyelesaikannya itu sama hanya seperti ketika tabel kebenaran logika proposisi. Nah, seperti ini. Pertama, tulis terlebih dahulu. Fungsi ini kan memiliki tiga variabel, maka untuk nilai-nilai kebenarannya itu 2 pangkat N, 2 pangkat 3, berarti 8, maka memiliki 8 kemungkinan kebenaran, yaitu 4 untuk benar dan 4 untuk salah, dilambangkan dengan 0 untuk salah dan 1 untuk 4. Sama halnya ketika proposisi. Nah, setelah itu, hal yang pertama dikerjakan adalah xz terlebih dahulu. X kali z itu perkalian. Perkalian itu
cari nilai yang paling kecil. Nah, x-nya 0, z-nya 0, maka hasilnya 0. X-nya 0, z-nya 1, maka hasilnya 0. X-nya 0, z-nya 0, maka hasilnya 0, dan seterusnya sampai ke bawah. Setelah itu, kita kerjakan yang dalam kurung. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang z komplement. Z komplement itu berarti kebalikan dari z. 0, z-nya 0, maka z komplementnya 1. Z-nya 1, maka z komplementnya 0, dan seterusnya. Kemudian kita kalikan yang y kali dengan z komplement. Y-nya 0, z komplementnya 1, maka hasilnya 0. Y-nya 0, z komplementnya 0, maka hasilnya 0, dan seterusnya. Nah, setelah diketahui semua, tinggal dioperasikan yang dalam kurung, yaitu y tambah y z komplement. Nah, y ditambah dengan y z komplement. Kalau misalkan penjumlahan berarti cari nilai yang paling tinggi. Nah, setelah selesai, tinggal hasil akhirnya xz dikali dengan y tambah yz komplement. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.